Nah, anak-anak ya, ini Pak Guru rekam. Nanti anak-anak jaga ininya ya, aktivitas selama Zoom ya, biar nanti pembelajaran kita efektif ya, walaupun tidak lama-lama, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke anak-anak, hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pecahan ya. Ini sebenarnya materi kelas 5, tapi kita mengulangi dulu ya, mengulang. Untuk menyegarkan kembali ingatan pemahaman materi tentang pecahan ya. Oke anak-anak, untuk mic-nya ya, tolong mic-nya dimatikan dulu kalau misalnya di tempat kalian itu baru banyak suara ya, biar tidak mengganggu jalannya Zoom pada pagi hari ini. Ya, sebentar Pak. Ya. Oke, sudah ya. Untuk tampilannya sudah berubah ya. Matematika kelas 6 konversi berbagai bentuk bilangan pecahan ya. Ini sebenarnya materi kelas 5 kita mengingat kembali karena materinya sama ya. Ya. Yang pertama, konversi atau mengubah pecahan menjadi persen. Nah, anak-anak mungkin ada yang sudah paham, ada yang lupa, mungkin ada yang belum bisa sama sekali. Ya, nggak apa-apa ya, karena pada masa pandemi ini kemungkinan itu bisa terjadi ya, anak yang dulunya sudah bisa tapi sekarang sudah lupa ya. Sekarang Pak Guru ingatkan kembali bagaimana mengubah pecahan menjadi persen. Nah, ada beberapa cara mengubah pecahan menjadi persen itu. Ya, tapi kalau Pak Guru biasanya caranya adalah dengan mengalihkan dengan bilangan 100. Ya, Pak Guru ulangi. Jadi mengubah pecahan jadi persen itu dengan cara mengalihkan dengan bilangan 100. Ya. Soal pertama, 1/2 atau setengah ya. Setengah itu ada berapa persen? Jadi setengah itu kita kalikan dengan 100. Setengah kali 100. Nah, kemudian kalau sudah 100 kita bagi dengan 2. 100 dibagi 2 itu jawabnya 50. Ya. 50 ya. Nah, 1 kali 50, 50. Jadi jawabnya setengah itu adalah 50. Ya, anak-anak yang sudah paham tetap menyimak ya. Mungkin ini terlalu mudah untuk beberapa anak. Tapi ini Pak Guru ulangi dulu. Anak ya, sekarang soal nomor 2, 3/4. 3/4 itu ada berapa persen? Caranya sama. 3/4, 3/4 kali 100. Nah, ini kita bagi dulu ya. Kalau bisa dibagi dulu. 100 dibagi 4 apa? 25. 25 ya, 25. Hasilnya 25. Sekarang 3 dikali 25 itu adalah 75. Maka 3/4 itu adalah 75%. Nah, 75%. Mudah ya ternyata ya. Kan cuma mengulang. Nah, sekarang soal berikutnya ya. 1/8. 1/8 kali 100. Nah, apakah 100 bisa dibagi 8? Tidak bisa. Tidak bisa habis ya. Tapi antara 100 dan 8 ini bisa kita sederhanakan ya. 100 dan 8 ini bisa kita bagi dengan angka berapa? Una? 4. Betul sekali ya. Bisa dibagi dengan 4 ya. 100 dibagi 4, 25. Kemudian 8 dibagi 4 itu 2. Nah, sekarang 25 dibagi 2 adalah berapa? Halo. 25 dibagi 2. 12,5 ya. 12,5. Jadi 1/8 itu 12,5%. Ya. Ya, sekarang yang nomor 4. 7/10 ada berapa persen? Caranya sama ya. Berapapun pecahannya ini kita kalikan dengan 100.
7/10 kali 100. Nah, nolnya coret 1, nolnya coret 1. Tinggal 7 kali 10. 7 kali 10, 70. Nah, berarti jawabnya 70% ya, anak-anak ya. Sudah paham? Mudah toh? Nah, jadi guru ulangi cara mengubah pecahan menjadi persen itu dengan cara dikali 100 ya, dikali 100. Nah, sekarang kebalikannya ya, kebalikannya. Kalau tadi pecahan menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan. Ya, di sini sudah ada 30 anak ya. 30 anak yang gabung. Berarti ada 8 anak. 8 anak ini tuh Agnes sama Aura ya, ini baru pembinaan, berarti tidak bisa ikut Zoom pada pagi hari. Kemudian ada 6 anak yang goib ya, goib itu entah kemana ya, masih misterius keberadaannya ya. Oke anak-anak ya, sekarang Pak Guru lanjutkan untuk menjelaskan mengubah persen menjadi pecahan ya. Ini caranya teng XP ya, 25%. Jadi anak-anak ya, kan persen ya, bagaimana? Jadi persen itu adalah per 100 ya. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Maka 25% berarti 25/100. Nah, tapi ini perlu kita sederhanakan karena pecahannya masih besar ya. Antara 25 dengan 100 ini bisa kita bagi dengan bilangan berapa saja? 25 bisa. 25 langsung bisa. Tapi misalnya dibagi 5 dulu juga bisa ya. Kita coba dibagi dengan 5 dulu. Atau ya dibagi 5 kan ini 5, 100 bagi 5, 20. Terus dibagi 5 lagi, 5 bagi 5, 1, 20 bagi 5, 4 ya. Caranya beda tapi hasilnya sama. Jadi 25% itu adalah 1/4. Ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Mengubah persen menjadi pecahan. 60%. 60/100. Nah, Nana ya. Kalau ada 0 di bawah, ada 0 di atas, ini kita coret dulu. Tapi coretnya harus sama ya. Kalau nolnya 1, maka yang di bawah cukup dicoret 1 saja ya, jangan dicoret semua. 6/10. 6/10 kalau jadi pecahan, maka ini kita sederhanakan. Ya, bukan menjadi 0,6 ya. Kalau 0,6 kan desimal. 6/10 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Ya. Jadi 60% itu 3/5. Ya. Ini pesertanya kok berkurang 1 ya. Nah, sekarang nomor 3 coba. Siapa bisa? Coba nomor 3 dan nomor 4. Siapa itu? Jafran. Jafran, berapa peran? 125% itu ada berapa pecahan? 5/4. 5/4 ya, anak-anak. Apakah jawaban Jafran betul? Kita buktikan ya. 125% ya. Jafran nggak perlu coret-coret. Jafran 125% ya. 125/100. Berarti kita sederhanakan dengan cara dibagi 25 ya. 125 dibagi 25 itu 5. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, jawabannya 5/4. Nah, anak-anak, kalau pecahan itu pembilangnya lebih besar, 5 lebih besar atau, maka perlu kita ubah jadi pecahan campuran ya. Dengan cara porogapit 5 dibagi 4 ya. 4 kali 1/4. ya. 4 kali 1 4 dikurangi
Jadinya 1. Nah, 1-nya ini kita pindah ke atas ini, kecil, ya kecil. Kemudian 4-nya kita taruh di bawah. Nah, jadi jawabnya 1/4. 1/4. Nah, ini menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang nomor 4 ya sekarang. Berapa bentuk pecahan dari 5%? Coba selain Zafran. 1/20. Punah. 1/20. Hah? 1/20. 1/20 ya. Kita buktikan 5%. 5/100. Nah, 5/100 kemudian kita sederhanakan. Dibagi 5, dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Nah, ternyata mudah sekali. Ini pesertanya kok berkurang lagi loh. Ini gimana ini? Masalahnya apa? Kurang 2, Pak. Sekarang 27 anak. Nah, sekarang bagian berikutnya. Mengubah desimal menjadi persen ya. Mengubah desimal jadi persen gimana atau caranya? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya, tapi tetap menyimak dulu dengan tenang ya. Anteng, yang anteng ini bagus. Ya, Pran. 0,75 itu berapa persen? Nah, anak-anak untuk mengubah desimal jadi persen itu kita lihat ada berapa angka di belakang koma. 0,75 itu ini kan komanya. Kemudian ada berapa angka ini? Itu kan sudah 2 angka ya. Kalau sudah 2 angka di belakang koma, maka komanya ini kita tutup ya, kita tutup. Maka tinggal kelihatan 75. Berarti 0,75 itu yo 75%. Gitu ya. Cuma gitu. Kemudian nomor 2, 2,5 sama dengan berapa persen? Nah, ini di belakang koma baru 1 angka. Ya, biar menjadi 2 angka, maka di belakang 5 ini kita tambahkan 0 ya. Kita tambahkan 0. Nah, warna kuning itu 0 ya. Sekarang kalau sudah 2 angka di belakang koma, sekarang komanya kita tutup ya. Komanya kita tutup. 250%. Ya, betul. Tinggal jadi jawabnya 250%. Oh, ternyata mudah dan cepat ya. Nah, coba Nana, ini berapa ya? Kalau 0,5 itu berapa persen? Dan 12,5 itu berapa persen? Selain Zafran, yang lain juga boleh berbicara, boleh menjawab. Yo, jangan didominasi Zafran terus. Yang lain, ayo. Tunjukkan suaramu, ayo. 50%. Siapa tadi? Nabila. Nabila berapa? 0,5 itu berapa persen? 50%. 50%, betul sekali Nabila. Jadi ini 5 kan masih 1 angka nggih. Jadi kita perlu menambahkan angka 0 di belakang koma. Terus komanya dihapus. Jadi 0,5 itu 50%. Ya, 50%. Anak-anak ya, kita sering menjumpai ya, misalnya kita belanja di mall ya, itu ada diskonan ya. Misalnya di Luwes ya, misalnya di Luwes itu ada sepatu harganya 150.000 ya. Kemudian tertulis di bandrolnya, di bandrol lagi apa ya? Di notanya itu ada diskon 50%. Berarti kalau harganya 150.000, nanti kita membayarnya berapa? 75.000. 75.000. Artinya itu setengah harga ya, setengah harga. Itu namanya diskonan. Diskon atau potongan harga atau rabat ya. Ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Berapa ya? 12,5 itu berapa persen? 125.
1.250.000. Oh, angkon selain Zafran. Ya, 12,5. Walaupun ada komanya, ini kita perlu menambahkan 0 di belakang angka 5 ya. Nah, menjadi 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, kalau sudah ada 2 angka di belakang koma, terus komanya ini kita tutup. Ya, menjadi 1,250. Loh, kok gede banget ya? Persen kok sampai ribuan? Ya, enggak apa-apa ya. Jadi bilangan persen itu tidak terbatas hanya sampai 100% saja. Tapi ada bilangan persen yang lebih dari 100%. Dan juga bilangan persen yang ada komanya. Itu juga bilangan persen. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai untuk bagian mengubah desimal jadi persen. Nah, ini sekarang bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Kalau anak-anak kelas 6 lebih ya, diajari lebih cepat menangkapnya ya. Kalau kelas 5 mungkin agak lambat. Nah, sekarang mengubah persen jadi desimal. Kalau tadi dari desimal ke persen dengan menambahkan angka 0, kalau sekarang bagaimana mengubah persen jadi desimal? Nah, tadi di awal Pak Guru sudah mengatakan bahwa persen itu adalah per 100 ya. Persen. Nah. Jadi persen itu adalah per 100. 30% itu adalah 30 per 100. Nah, kalau 30 dibagi 100, 100 itu kan nolnya 2. Maka kalau mengubah persen jadi desimal, kita menggunakan yang namanya koma berjalan ke kiri ya. Pak Guru ulangi, mengubah persen jadi desimal itu dengan metode koma berjalan ke kiri ya, jangan ke kanan ya, ke kiri. Dimulai dari belakang ya. 30 berarti komanya dari sini 1, 2 ya. Kita memberikan koma di depan angka 3. Keluar. Nah, komanya di sini. Kemudian di depan koma kita tambahkan angka 0. Berarti 30% itu adalah 0,3. Kenapa nolnya tidak ditulis? Karena pada bilangan desimal, angka 0 yang ada di belakang itu dianggap tidak ada nilainya. Ya. Jadi 0,3 itu ya sama nilainya dengan 0,30, sama nilainya dengan 0,3 juta, sama nilainya. Jadi 0 itu tidak usah ditulis. Ya. Sekarang yang nomor 2, 45%. 45% itu caranya ya sama. 45 per 100. Kalau sudah diubah jadi per 100, kita menggunakan koma berjalan ke kiri ya. Ke kiri. 1, 2 ya. Komanya di depan angka 4. Kemudian di depan koma kita kasih angka 0 ya. 0,45. Nah, sekarang coba selain Zafran. Nomor 3 berapa? 125% itu berapa desimal? Halo, ada yang bisa? 125% berapa desimal? Siapa itu? Aku bisa, Pak. 1,25. 1,25. Ya. 1,25. Betul sekali jawabannya 1,25%. Zafran, tolong kalau disuruh diam dulu ya. Pak Guru minta anak-anak yang lain itu juga aktif ya, Zafran ya. Kamu sudah berkali-kali tak mood ya.
125%. Jadi 125 per 100 ya. Kemudian angkanya komanya berjalan ke kiri 1 2 ya. 1,25 1,25. Ya, jawabannya betul 1,25. Terakhir coba 12,5% itu ada berapa desimal? 0,125. Ya, itu tadi Nabila ya. Betul sekali ya. 12,5 itu kita tulis dulu 12,5 per 100. Maka komanya berjalan ke kiri. 1 2 ya, komanya di sini. Kemudian di depan kita kasih 0 ya. 0,125. Ya, itu anak-anak ya. Kita sudah belajar mengingat kembali bagaimana cara mengubah berbagai macam bentuk bilangan ya. Ada bilangan pecahan, desimal, persen. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita masuk pada operasi hitung ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian berbagai macam bentuk bilangan. Oke anak-anak ya, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan.